Pemirsa, rendahnya serapan tenaga kerja apakah hanya sekedar kebutuhan industri dan skill lulusan yang baru yang jomplang atau ada variabel lain kira-kira? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Nur Effendi. Selamat pagi, Prof. Tajudin. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Prof. Tajudin, ini kan ada indikasi rendahnya serapan tenaga kerja ya. Apakah memang hanya sekedar kebutuhan industri yang sudah mulai bergeser atau ada skill lulusan baru ini yang tidak sesuai dengan kemauan industri atau ada variabel lain nih, Prof? Ya, kalau katakan sektor industri yang tergolong formal, itu memang mungkin Gen Z ini tidak terserap. Tetapi kan mereka sekarang sudah mulai mengembangkan apa yang disebut dengan pasar kerja fleksibel. Mereka bekerja menjadi content creator, YouTuber, online, bisnis online dan sebagainya. Itu cukup banyak jumlahnya. Tapi itu kalau di dalam sensus Masakernas, itu dianggap usaha sendiri. Usaha sendiri itu digolongkan sektor informal. Jadi menurut hemat saya, itu perlu kita teliti lebih jauh. Karena salah satu karakteristik Gen Z ini adalah dia kreativitas, tidak mau tergantung dengan orang lain. Mereka telah melihat teknologi dan mereka itu sekarang, ya kalau kita melihat pemuda-pemuda kita itu contohnya Vicky Naki, ada Randy, ada siapa lagi. Itu kan mereka bekerja dengan digital dan mengambah dunia internasional. Itu banyak yang berdagang online juga cukup banyak. Startup juga mereka rintis. Jadi menurut hemat saya, ini memang ada pergeseran dalam pasar kerja. Bukan lagi pasar kerja yang seperti dahulu kala, ya pasar kerja yang formal begitu. Tapi mulai pasar kerja fleksibel. Itu banyak sekali. Di online, ojek online, Shopee dan sebagainya. Itu banyak kali mereka terlibat. Jadi menurut hemat saya, pergeseran ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa mereka bekerja fleksibel? Mereka tidak mau terikat dengan ikatan-ikatan formal. Itu salah satu sifat Gen Z. Jadi menurut hemat saya, jangan khawatir, mereka punya kreativitas yang cukup tinggi karena mereka bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Dan itu banyak sekali contohnya yang berhasil yang menjadi jutawan ya. Jadi jangan kemudian dianggap mereka tidak bekerja, itu formal begitu dianggap tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan memang di masyarakat itu kalau orang tidak bekerja di kantor, industri itu nggak bekerja. Tidak. Mereka sekarang banyak yang terlibat di dalam pasar kerja yang saya sebut fleksibilitas. Oke, berarti memang lebih terbuka saja ya Prof ya peluang ini. Nah tapi Prof, jika memang Gen Z ini akan memilih sektor informal, nah formal ini kan akan kekurangan usia produktif nantinya. Apakah akan ada ketidakstabilan nantinya di sektor formal ini? Ya memang tidak semuanya ya, ada juga yang masuk ke sektor formal. Tetapi kan sektor formal saat ini terutama industri kan masih relatif tidak begitu dapat menyerap. Karena ya pasar yang tidak berkembang sejak COVID dan seterusnya itu. Dan ini menurut hemat saya ada keterbatasan. Ya memang kalau seperti itu ya pilihannya mereka akan bekerja di luar sektor formal. Apalagi sektor informal itu terlalu banyak pembatasan, harus punya pengalaman, harus umur sekian, ada umur paling tidak 27 atau 29, kan Gen Z ini umur 15-24. Jadi ya susahlah bagi mereka untuk masuk ke sana. Tetapi alternatif mereka menurut hemat saya saat ini cukup bagus, mereka bisa mengembangkan kreativitas di digital, ya, macam-macam yang mereka kerjakan. Dan itu juga bisa menghasilkan uang yang cukup banyak, karena anak Gen Z ini banyak juga yang jadi jutawan. Jadi kita jangan juga terlalu gusar, karena sektor informal ini makin lama menurut hemat saya juga akan mengurangi penyerapan tenaga kerja karena perubahan teknologi. Kalau nanti robotisasi dan seterusnya masuk ke Indonesia, otomatis itu kan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.